Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Eh, Masih dalam suasana duka ya bagi sepak bola kita, bahwa apa yang terjadi di Kanjuruhan, dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2020 benar-benar memukul para pecinta sepak bola Indonesia. Mungkin kalau bicara sisi positif dari tragedi yang ada adalah, ya walaupun ini benar-benar bisa terjadi setelah ada ratusan nyawa yang melayang di Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan ini mampu menggugah perdamaian para supporter yang memiliki rivalitas sangat tinggi. Ini adalah sebuah kabar baik, kabar positif di tengah duka yang kita alami gitu. Seperti yang kita tahu bahwa semalam, atau tepatnya pada hari Selasa malam 4 Oktober 2022, para supporter yang berada di wilayah Mataram Raya, Solo, Jogja, Sleman melakukan doa bersama. Begitu juga supporter yang di Bantul melakukan doa bersama. Jadi ada kelompok supporter klub PSIM, yaitu Brajamusti dan The Maiden, yang memprakarsai doa bersama di halaman Stadion Mandala Krida pada Selasa malam 4 Oktober 2022. Doa bersama ini memang ditujukan untuk para korban tragedi Kanjuruhan ya. Ya, yang spesial adalah pada doa bersama ini ribuan supporter Persis Solo hadir, yaitu dari Pasopati, Surakarta, kemudian ada First Mangkunegoro dan beberapa elemen supporter lainnya gitu ikut hadir di sana. Kemudian ada Brigata Kurvasud, kelompok supporter dari PSS Sleman. Kemudian ada kelompok supporter dari Persiba Bantul. Di situ mereka benar-benar bersatu bersama, membaur dengan rasa damai untuk berdoa kepada teman-teman kita Aremania yang menjadi korban pada tragedi Kanjuruhan lalu. Dari situ juga langsung muncul inisiasi dari para supporter tersebut yang biasanya selalu bentrok gitu, selalu sulit terhindarkan ada bentrokan antar supporter ketika kedua tim yang mereka cintai bertanding gitu. Ya, PSIM, Persis Solo, PSS Sleman gitu, di antaranya gitu ya. Akhirnya menyatakan ikrar sepakat untuk islah alias berdamai gitu. Walaupun memang mungkin masih ada tahapan-tahapan yang akan mereka lakukan untuk lebih kuat lagi menjaga perdamaian ini. Tapi setidaknya hal ini benar-benar menjadi sebuah langkah positif bagi supporter Indonesia. Selain para supporter yang berada di area Mataram Raya, supporter Persib dan Persija juga sudah mulai nih ada tanda-tanda ke arah perdamaian. Ada info bahkan yang di area Tangerang di perbatasan, yang biasanya memang ada elemen supporter dari kedua tim ya gitu. Biasanya perbatasan ini kerap terjadi bentrokan lah antar supporter gitu. Kalau misalkan walau tidak bertemu Persib dan Persija ya, ketika ada Persija main mungkin di wilayah Tangerang gitu, ya mungkin ada supporter dari Persib yang oknum supporter dari Persib yang melakukan serangan ataupun sebaliknya gitu ya. Ketika Persib bertandang ke wilayah yang kalau misalnya tidak melawan Persija pun kadang di wilayah perbatasan itu terjadi bentrokan. Tapi di Tangerang gitu terjadi inisiasi perdamaian, melakukan doa bersama untuk teman-teman kita di Kanjuruhan. Ini
bisa dibilang kalau menurut gue adalah kabar yang baik, kabar yang positif yang mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan akhirnya tidak ada lagi perseteruan antar supporter, dukung tim walaupun ada rivalitas tapi secara sportif. Rivalitasnya 90 menit di lapangan. Setelah itu kita semua adalah satu bangsa, satu negara, satu bahasa Indonesia. Itu sih yang harusnya sudah bisa ditanamkan sekarang gitu. Dan ini benar-benar tragedi Kanjuruhan adalah tragedi yang benar-benar menjadi pelajaran bagi semua gitu, kalau menurut gua. Kemudian terkait dengan tragedi Kanjuruhan sendiri, saat ini ya kita tahu pemerintah sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Mereka sudah melakukan rapat perdana juga pada Selasa malam 4 Oktober 2022, di mana rapat perdana itu dihadiri oleh semua anggota tim yang sebanyak 13 orang gitu. Namun rapat tersebut 2 orang mengikuti via Zoom karena masih berada di Papua dan Malaysia gitu. Ya, tim TGIPF ini bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah serta memberikan rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi. Dan dari peristiwa ini juga tim ketika mencari akar masalahnya juga akan memberikan rekomendasi terkait dengan penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada pertandingan antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu gitu. Kemudian tim ini juga akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi, baik regulasi FIFA dan peraturan perundangan kita, karena ya kalau berkaca dari kemarin ya, penanganan massa gitu di sepak bola jangan disamakan dengan penanganan massa juga dalam demo, dalam sebuah demonstrasi gitu, aksi demonstrasi gitu, itu harus berbeda gitu. Dalam aksi demonstrasi aja pun ya kita nggak tahu ya SOP-nya seperti apa dari pengamanan, apalagi jangan sampai dikeluarkan gas air mata kalau memang tidak diperlukan, apalagi dalam sepak bola yang memang jelas-jelas dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation gitu, pasal 19B dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata ataupun senjata tajam ataupun senjata api. Ya ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi semua pihak apa yang terjadi kali ini. Biarkan para pihak yang memang punya wewenang akan hal itu untuk bisa segera menyelesaikan tugas mereka dalam mengusut tuntas kasus ini, karena kita harap itu bisa terusut tuntas gitu apa yang terjadi gitu. Ya, sanksi sudah diberikan oleh PSSI kepada Arema dan juga Panpel Arema, seperti kita tahu bahwa kemarin juga sudah diumumkan oleh Komdis PSSI, Arema didenda larangan berkandang di Malang. Setidaknya mereka harus punya home base baru, minimal 250 km jaraknya dari Malang. Kemudian denda 250 juta untuk Arema. Kemudian Ketua Panpel Arema Bapak Abdul Haris disanksi seumur hidup larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola. Begitu juga security officer-nya Bapak Suko Sutrisno yang disanksi juga larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup gitu. Kita tunggu apalagi sanksi-sanksi yang akan dilakukan gitu, yang diterapkan baik itu oleh PSSI ataupun hasil temuan investigasi dari PSSI gitu. Ya kita tunggu perkembangannya seperti apa. Begitu juga nanti hasil dari tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD gitu. Ya, intinya TGIPF juga akan menekankan dan ini sudah disetujui oleh Menpora gitu, kompetisi PSSI Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dihentikan sementara atau moratorium ya sifatnya sampai Presiden
menyatakan bisa dinormalisasi gitu. Setelah tim TGIPF ini menyampaikan rekomendasinya tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan yang harus dilakukan. Jadi tim TGIPF ini juga tampaknya ingin membuat standarisasi baku untuk bisa diterapkan dalam penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan yang sepak bola gitu. Walaupun sebenarnya ini harusnya menjadi ranahnya PSSI sih sebenarnya, tapi mungkin diambil alih oleh TGIPF untuk memberikan rekomendasi ya sifatnya. Mungkin rekomendasi yang nantinya bisa diterapkan oleh PSSI gitu. Ya ini menjadi hal baik, harusnya dilihat dari hal baik ya, jangan dari sisi intervensi gitu. Kalau gue sih ngeliatnya itu gitu. Ya tim TGIPF sendiri mencoba untuk menyelesaikan tugas mereka dalam 3 minggu untuk bisa menyampaikan hasil kerja mereka kepada Bapak Presiden Jokowi, dan mereka berharap bisa lebih cepat dari itu. Ya itulah berbagai perkembangan dari tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi kita doakan kawan-kawan kita Aremania yang menjadi korban, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, sahabat-sahabat yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan dan bisa bangkit lagi, dan sepak bola Indonesia bisa lebih baik, supporter juga bisa berdamai. Itu aja dari gua untuk konten kali ini. Terima kasih semuanya. Gua Setnan, sampai jumpa lagi.